Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading ya, dari energi pembacaan kartu. Energi banyak orang, jadi mungkin bisa cocok, bisa tidak. Dan mungkin hanya beberapa aja di antara kamu yang cocok ya. Ini bisa vice versa tertukar. Terbalik juga bisa. Temanya untuk video ini adalah hubungan yang membeku, tiba-tiba cair begitu saja. Adakah kamu yang terkoneksi dengan seseorang? Hubungan kalian ini seperti nge-freeze ya, stuck, tidak berjalan maju atau mundur. Membeku itu seperti diam, dingin, tidak ada gairah. Kalian mungkin dekat, tapi seperti tidak bergairah lagi gitu loh. Tapi ada juga hubungan yang membeku itu memang literally stuck. Komunikasi jarang, tidak ada kemajuan sama sekali. Tapi tiba-tiba ini akan cair begitu saja. Mari kita lihat ya, kenapa hubungan ini yang membeku tiba-tiba cair. Hubungan yang seperti apakah di sini? Kamu bisa ambil personal reading berbayar atau konsultasi berbayar teman-teman dengan chat ke WhatsApp admin saya. Ada paket-paket di sana yang bisa kamu pilih ya, di katalog. Lalu kamu juga bisa memberikan apresiasi super thanks di video ini. Sekaligus kamu juga bisa kasih jempol ke atas setiap video-video yang terupload di video ini, di channel ini. Dan juga sekaligus subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Karena untuk subscribe tentunya gratis, free ya. Kecuali kalau kamu ambil personal reading atau mengambil tombol join gabung di video ini. Oke, ada sebuah hubungan di sini yang membeku, tiba-tiba cair begitu saja. Kamu ada di titik mana teman-teman? Kamu ada di titik mana? Kamu bisa sampaikan, bisa tulis di kolom komentar, sekalian absen ya. Pada saat kamu nonton readingan ini sedang bersantaikah? Lagi makankah? Atau lagi rebahan? Lagi kerja? Ada juga yang lagi masak, lagi berapapun silahkan tulis di kolom komentar. Hubungan yang membeku, tiba-tiba cair begitu saja. Mari kita lihat hubungan seperti apa antara kamu dengan seseorang. Kenapa hubungan ini dikatakan membeku? Oke. Kamu dengan dia membuat sebuah pilihan yang menurut kalian sama-sama benar. Ya. Jadi, kamu membuat pilihan, kamu punya prinsip bahwa apa yang kamu pilih itu benar. Tetapi seseorang yang terkoneksi dengan kamu, itu pun juga mengatakan bahwa pilihannya itu paling tepat. Pilihannya itu yang terbaik. Demi kebahagiaan bersama. Oke. Di situasi seperti ini kan namanya agak sedikit berbeda ya. Bisa jadi langsung pisah, bisa jadi ini menyebabkan perdebatan, adu argumentasi, karena kan saling mempertahankan opini masing-masing. Yang satunya pengen A, ini demi kebahagiaan bersama. Yang satunya pengen B, ini juga demi kepentingan berdua, kebahagiaan berdua. Nah, hal-hal yang terkait dengan opini masing-masing itu, kalau sama-sama dipertahankan terus, maka ini yang membuat hubungan kalian jadi membeku. Apakah ini pisah, Kak? Saya lihat tidak harus selalu berpisah. Kadang-kadang ini masih sama-sama, masih bareng-bareng, tetapi itu tadi, saling diam. Akhirnya daripada nanti berantem terus, saling nggak satu sama lain tidak menyapa, kayak gitu. Atau mungkin bicara seperlunya. Hubungan yang seperti ini dikatakan sebagai hubungan yang membeku, teman-teman. Hubungan yang membeku. Saya melihat di sini sebuah hubungan yang gairahnya udah nggak sama lagi seperti pertama, seperti di awal. Ya, ada perbedaan atau perubahan gairah. Ada rasa bosan, ada rasa bosan. Jadi misal dulu pas ketemu atau dulu pas membicarakan usaha, bisnis bareng-bareng, itu semangat banget gitu loh. Tapi sekarang seperti kehilangan gairah, kehilangan semangat.
Akhirnya bagaimana? Pisah? Saya juga tidak melihat ada perpisahan di sini. Masih sama-sama, masih jalan bareng. Kalaupun ini rekan kerja, rekan bisnis juga masih jalan bareng. Cuman udah beda rasanya. Semangatnya udah nggak kayak dulu lagi, kayak gitu. Ini hubungan yang membeku ya. Kita lihat, hubungan yang membeku. Ya. Oke, ini seperti semacam sesuatu yang dilakukan mendadak. Ada di antara kalian berdua, ya, entah kamu, entah dia, itu yang suka melakukan hal-hal atau ngabarin secara mendadak, tidak terencana. Nah, itu membuat salah satunya nggak nyaman. Harusnya segala sesuatu itu dibicarakan, diobrolkan, direncanakan, diputuskan bareng-bareng. Tetapi yang ini tidak. Terlihat seperti entah kamu, entah dia itu kayak jalan sendiri-sendiri gitu loh. Ngambil keputusan sendiri. Nanti kasih kabarnya atau ngasih taunya baru ketika muncul masalah. Atau baru ketika nanti ditanya. Nah, ini yang membuat hubungan ini jadi membeku. Kita cek. Ada the snake di sini ya. Wow. Saya rasakan di sini ada pesaing. Mungkin ini ada pihak ketiga atau orang ketiga yang berusaha masuk dalam hubungan. Bisa jadi ini memang hubungan percintaan, berarti memang ada orang ketiga. Tapi kalau misalnya ini masalah bisnis, masalah usaha atau pekerjaan, saya melihat juga ada yang ngerecokin. Ada yang berusaha untuk mengadu domba di sini, teman-teman, yang membuat hubungan kamu dengan seseorang jadi membeku. Kita lihat apa lagi? Hubungan yang membeku, dikatakan membeku seperti apa? Oke. Iya. Hubungan ini sepertinya karena sering mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Pantesan ya, tadi di awal ini kan seperti masing-masing itu kayak mempertahankan opini, pendapat, dan prinsipnya gitu loh. Karena di sini kayak mengungkit-ungkit apa yang udah pernah terjadi, kesalahan-kesalahan masa lalu, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan. Ini membuat komunikasi kalian jadi benar-benar beku, jadi benar-benar terhambat, jadi saling gak enak satu sama lain yang saya rasakan. Sebuah komunikasi yang bisa dikatakan membeku, hubungan yang dikatakan membeku. Di sini terlihat ada yang memilih untuk menghindar ya, memilih untuk menghindar karena dia beralasan untuk refleksi diri, untuk evaluasi, untuk introspeksi. Ya. Tapi entahlah kabar terkait dengan introspeksi itu hasilnya kayak gimana, itu sampai sekarang tidak terdengar gitu loh. Jadi mungkin ini hanya sebuah alasan saja untuk keinginan berpisah, keinginan menjauh, keinginan memutuskan relationship, atau ya sekedar menghindar, menggantungkan kerjasama, menggantungkan perasaan saja. Nah, hubungan yang membeku, saya merasakan di sini memang ada yang pengen selesai, ada yang pengen diakhiri, ada yang pengen ya udahan. Tapi tanpa kata-kata ya. Tanpa kata-kata, tanpa ada pamitan, tanpa ada hal yang diucapkan gitu loh. Yang saya lihat ini. Ya pengen selesai, pengen mencari suasana baru. Kayak gitu. Jadi hubungan kamu dengan seseorang akhirnya membeku. Tetapi entah kenapa tiba-tiba cair begitu saja. Kita lihat ya, bagaimana situasi kenapa hubungan yang membeku ini tiba-tiba bisa cair begitu saja. 3 kartu dulu kita keluarkan. Oke. Ya, teman-teman, saya melihat di sini ada sesuatu yang sulit dijalani oleh seseorang. Jadi gini, bagaimanapun hubungan kamu dengan seseorang,
ya. Sebeku apapun, tapi orang yang bersama dengan kamu itu adalah orang yang tulus gitu. Nah, ketika di sini hubungan kalian udah nggak sama-sama lagi, kok malah banyak orang di luar sana yang nggak jujur sama kamu. Sama dia pun juga gitu. Banyak ditipu, banyak diakalin, banyak dimanfaatin orang. Beda dengan hubungan kamu sama dia gitu. Hubungan kamu sama dia, let's say, gontok-gontokan. Kemudian nggak cocok satu sama lain gitu. Tapi ini ada ketulusan, saling mengingatkan di sini ya, saling mengingatkan. Kemudian sebenarnya mempertahankan opini, prinsip ini adalah untuk pilihan kebahagiaan berdua gitu loh. Nah, ketika memutuskan untuk sama-sama cold relationship, jadi hubungan yang dingin, yang tidak ada komunikasi, justru di luar itu akan semakin berat tantangannya. Oke? Karena akan sulit mencapai tujuan, akan sulit mencapai keinginan, manakala ini berpisah, manakala ini tidak dijalani bareng-bareng. Ya, sendiri itu berat loh. Lebih baik berdua daripada sendiri, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Tiba-tiba hubungan yang membeku ini mencair begitu saja. Situasinya, hubungan ini bisa dikatakan masih ada keterikatan yang sakral. Kalau ini sudah menikah misalnya, atau ini sudah bertunangan, saya melihat ada ikatan yang sah, ada ikatan yang sakral. Bahkan mungkin juga ada ikatan pernikahan di sini ya. Jadi meskipun ini membeku, tiba-tiba akan mencair. Kenapa? Karena masalahnya di sini harta, uang, materi. Kamu dengan dia pernah bersama, ya. Ketika kamu pernah bersama-sama dia, ada beberapa yang kalian kumpulkan. Sekecil apapun itu adalah harta bersama. Ya, itu yang akhirnya membuat kalian akan mencair lagi. Jadi hubungan yang udah membeku, ini bisa tiba-tiba cair karena ada sesuatu yang berhubungan sama legalitas berdua. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Hubungan yang membeku tiba-tiba cair begitu saja. Ini ada energi pembiayaan, saya lihat. Ya, energi pembiayaan. Ini mungkin pembiayaan adik, pembiayaan seorang anak. Kalau misalnya menikah, sudah punya anak. Bisa juga ini memang ada harus dibagi dua gitu ya. Kepemilikan yang harus dibagi dua. Ya, uang, harta, materi yang harus dibagi dua. Ya otomatis kalian akan berkomunikasi terkait dengan hal itu. Biaya pendidikan anak, harta kepemilikan, dan pembagian masing-masingnya kayak gimana, pembagian tanggung jawab juga. Ini akan terjadi komunikasi. Makanya cair begitu saja. Padahal udah lama hubungan ini membeku. Hampir tidak ada kejelasan di hubungan ini. Hampir menggantung. Atau memang sudah menggantung selama bertahun-tahun. Tapi terlihat sekali bahwa hubungan yang seperti ini ada potensi cair begitu saja. Tuh kan? Oke. Tidak jelas apa sebabnya yang menjadikan hubungan yang membeku ini akhirnya cair. Tetapi biar bagaimanapun juga, ketika ada yang harus dibicarakan, ini ada masih belum selesai loh ya. Ini ada semacam unfinished business, urusan pembiayaan, urusan harta, urusan anak misalnya, atau urusan modal bersama. Kalau ini adalah mitra kerja, ya, partnership, saya melihat ada harta, bukan harta sih, ini semacam modal bersama yang harus dibagi atau memang harus dihitung ulang, kayak gitu. Aset yang harus dihitung ulang juga bisa. Karena di sini ada Six of Pentacles. Dua-duanya sama-sama punya kontribusi di hubungan ini atau di sesuatu yang pernah dibangun bersama. Gitu. Jadi nggak bisa lepas tangan begitu aja. Otomatis akan cair begitu saja. Akan ada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Kita lihat ke depannya hubungan yang membeku dan tiba-tiba mencair begitu saja. Kita lihat ke depannya hubungan ini.
unfinished business ya, seperti yang saya katakan tadi. Memang ada hal yang harus diselesaikan terkait dengan masa lalu. Meskipun ini nanti akan kembali berargumentasi, kembali berselisih, berdebat gitu ya. Tetapi ini harus diselesaikan karena biar tidak ada ganjalan ke depannya. Kayak gitu. Ini masih belum selesai. Ya. Ke depannya biar sama-sama enak. Kamu jalannya juga enak, terus dia juga jalannya enak gitu. Mungkin terkait dengan status juga bisa. Oke. Yang saya rasakan ke depan, ini juga terlihat akan ada hubungan yang lain, akan ada hubungan yang baru. Misalnya, kenapa saya katakan ini unfinished business dan ini harus diselesaikan agar masing-masing jalannya enak ya. Hubungan ini cair karena apa? Karena akan ada semacam pernikahan. Mungkin bisa saja menikah lagi, atau mungkin ada komitmen lagi, atau hubungan ini mencair karena adanya anak. Ya, pernikahan anak juga bisa. Kalau misalnya kamu udah punya anak dan udah waktunya menikah gitu, ini terlihat hubungan yang seperti ini akan mencair karena adanya pesta, adanya perayaan yang terkait dengan masalah anak, pembiayaan anak. Dan ini ke depannya juga akan menjadi baik-baik saja. Oke, karena ini sudah menjadi tanggung jawab berdua dan ada konsekuensi yang ditanggung bersama. Kalau memang ini menjadi sebuah hubungan yang membeku terus tiba-tiba mencair. Lalu ke depannya saya melihat di sini bisa berjalan beriringan, bisa berjalan berkesinambungan. Kalau sempat berpisah, ya misalnya kalau ini ada pernikahan antara hubungan yang membeku ini, ada pernikahan terus sempat berpisah, ini bisa rujuk lagi. Bisa otomatis begitu karena ada keterkaitannya dengan legalitas, ada keterkaitannya dengan anak, ada terkaitannya dengan pesta, perayaan, kayak gitu. Dan ini juga bisa berjalan berkesinambungan, berjalan bersama-sama ke depannya. Komunikasinya akan baik, akan lancar gitu. Karena ada yang menyatukan ini, teman-teman yang saya lihat. Ada yang akan menyatukan ke depannya. Siapa? Seseorang yang saya nggak tahu siapa, tapi ini adalah energi seseorang yang lebih muda ya. Energi seseorang yang lebih muda, yang berpotensi menjadi alasan untuk mencairnya hubungan yang membeku ini. Mungkin ini tidak akan terjadi sekarang pada kamu, kalau kamu memang ada di titik lagi membeku hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin ini akan terjadi beberapa tahun kemudian. Kalau kamu masih ingat dengan video ini, kamu bisa balik lagi. Ya, karena ini energinya adalah energi hitungan tahun, bukan hitungan minggu atau bulan. Seperti itu. Ambil yang bermanfaatnya saja. Saya pikir cukup untuk readingannya. Saya merasakan ada sebagian dari energi zodiak Aquarius di sini yang kebaca. Selain Aquarius juga ada energi sebagian dari Leo. Lalu juga ada energi sebagian dari Libra. Ada energi sebagian dari Taurus. Ada Virgo, Capricorn juga ada. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn ada. Aquarius, Libra, Leo. Ya, ini. Ada beberapa Cancer dan Scorpio mungkin sebagian. Bisa semua zodiak, tetapi itu yang saya sebutkan yang energinya dominan. Terima kasih banyak, kasih jempol ke atas, apresiasi super thanks. Buat yang mau konsultasi berbayar, silakan kamu chat ke WhatsApp admin saya. Kita ketemu di sana ya. Bye-bye.